Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, maka piutang itu dicatat sebesar berapa nilai jatuh tempo, nilai nominalnya itu berapa. Dikurangi dengan adanya yang namanya cadangan kerugian piutang. Kita mengantisipasi dari besarnya piutang yang kita keluarkan itu, yang nanti tidak diterima itu sebesar berapa. Itu berupa taksiran, berupa perkiraan untuk cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang yang tidak tertagih. Jadi contoh di sini, untuk PT Mitra Usaha, itu jumlah piutang usahanya 190 juta. Nah, dari 190 juta itu yang dicadangkan senilai 24 juta. Maka dalam laporan posisi keuangan atau dalam neracanya munculnya itu, piutang usahanya 190 juta, untuk cadangan kerugian piutangnya senilai 24 juta. Maka piutang bersihnya senilai 166 juta 190 dikurangi dengan 24 juta. Jadi 166 juta. Itu muncul dalam laporan posisi keuangan atau dalam neraca. Dalam membuat cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih ada dua dasar utama, yaitu pertama berdasarkan jumlah penjualan, yang kedua berdasarkan saldo piutang. Kalau jumlah penjualan itu berarti persentasenya berdasarkan semua total penjualan yang dilakukan perusahaan pada saat periode tersebut. Maka saldo akun penjualan itu merupakan saldo penjualan kreditnya. Dan untuk penetapan kerugian piutangnya didasarkan pada berapa persen anggaran untuk penjualan kredit pada tahun tersebut. Kalau berdasarkan saldo utang, piutangnya, berarti pertama dasarnya dari persentase dari saldo piutang, itu yang didasarkan pada saldo akun piutang pada saat piutang tersebut ditetapkan. Yang kedua, menggunakan analisis metode piutang. Jadi, untuk dikasih rank waktu untuk pembayaran piutang. Ada 1-30, 31-60, 61-90, dan seterusnya. Jadi, dalam pembuatan cadangan kerugian piutang ini, dasarnya itu dasar dari piutang yang tidak dapat ditagih dalam suatu perusahaan. Maka, semakin lama umur piutang, maka semakin besar kemungkinan terjadinya macet dalam penagihan piutang tersebut. Oke, sebagai ilustrasi di sini ada PT Mitra Usaha. Untuk PT Mitra Usaha itu ada saldo beberapa akun piutangnya. Piutangnya 150 juta, penjualannya 4.200 juta, penjualan kreditnya 2.400 juta. Jadi yang kita bahas di sini untuk penjualan kreditnya. Dari nilai 2.400 juta itu, piutang usahanya ini 190 juta ini itu terpecah ke dalam beberapa nama pelanggan di sini. Oke, Anda pahami di sini. Lanjut untuk dari pengalaman selama beberapa tahun terakhir dari manajemen PT Mitra Usaha itu menyimpulkan bahwa semakin lama umur piutang maka besar kemungkinan tidak tertagih. Jadi untuk kemungkinan tidak tertagihnya itu ada yang 1% untuk umur piutang. Ada ringnya kan tadi saya bilang 1-15 hari. Misalkan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Jadi bukan angka paten yang di sini. Untuk analisis persentase umur piutangnya. Jadi berdasarkan data yang ada itu, jika pada awal tahun 2013 PT Mitra Usaha menetapkan cadangan kerugian piutang, maka akan menghasilkan jurnal. Kan ada dasarnya dari 1%. 1% kali penjualan kreditnya. Penjualan kreditnya senilai 2.400.000 ini tadi ini. Nih 2.400.000. Jadi untuk persentase di sini 1%-nya ya kalikan 2.400.000. Jadi yang dicadangkan 1% dari total penjualan kreditnya itu senilai 24.000 beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang jurnalnya. Nah, yang kedua, kalau berdasarkan 10% dari total piutang usaha, maka muncul cadangan piutang tak tertagihnya sebesar 10% dikalikan dengan 190 juta. 190 juta tadi apa? 190 juta itu merupakan piutang usahanya. Jadi kan berdasarnya 10% dikalikan dengan total piutang usaha. Yang sama kan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai 19 juta.
Nah, sekarang yang ketiga, berdasarkan analisis umur piutang. Di sini ada ranknya sendiri untuk analisis umur piutang itu. Anda bisa baca dari 5 kelompok resiko itu ada yang 1%, 3%, dan selanjutnya. Ini sebagai contoh. Jadi dari beberapa toko tadi yang menghasilkan piutang sebesar 190 juta, yang jatuh temponya masih lebih dari 61 hari, itu piutang kepada toko Semoga Jaya dan toko Eka Jaya. Ini dapatnya dari rang-rangan ini. Akhirnya bisa dibuat suatu tabel. Anda pahami dulu nanti ini. Nah, jurnalnya juga sama. Dari totalnya itu tadi kan masing-masing yang jatuh temponya 1-15 hari totalnya berapa ini di total. Jadi tingkat resikonya kan 1%. Yang 16-30 hari itu resikonya 3% dan selanjutnya, sehingga totalnya sebesar 17.790. Maka jika dibuat jurnal ya BKP pada JKP. Oke, ini untuk metode cadangan kerugian piutangnya. Saya kasih waktu untuk mempelajari dulu.